Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, marilah kita mulai dengan membaca surat Fatihah untuk Yai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sekarang kita masuk ke ayat 49 dari suratul Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko nuli anuturaken Allah Subhanahu wa taala ing pira-pira wernane nikmate ing atase Bani Israil supaya padha elinga mongko dadi iman kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan iman kelawan Quran. Mongko angendika Subhanahu wa taala, maka Allah lalu menyebutkan berbagai macam nikmat yang diberikannya kepada Bani Israel agar mereka ingat, dan setelah itu mereka lalu percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Al-Quran. Karena itu lalu Allah berfirman, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Tuturana sira ya Muhammad marang Bani Israil kang nyelametaken ingsun ing para leluhure kabeh lan eyang-eyang ira kabeh. Ingsun slametaken sira kabeh saking fitnahe balane Firaun lan kancane Firaun kang padha merti-merti ing sira kabeh lan padha angicipaken ing sira kabeh kelawan ala-alane siksa. Ceritakanlah wahai Muhammad kepada Bani Israel bahwa aku Allah telah menyelamatkan mereka, nenek moyang mereka semua, leluhur mereka dan nenek moyang mereka semua. Aku selamatkan kalian semua dari fitnah Fir'aun dan bala tentaranya serta kawan-kawannya yang telah menindas kalian semua dan yang membuat kalian merasakan siksa yang paling jelek, ya. Jadi Bani Israel itu telah ditindas oleh Fir'aun, dan Fir'aun itu membuat mereka merasakan berbagai macam siksaan yang pedih. Rupane siksane kancane Fir'aun iku oleh padha mateni jabang bayi lanang kelawan den sembelai lan padha nguripi kancane ing jabang bayi kang metu wadon. Nah, siksaan yang sangat pedih itu adalah bahwa kawan-kawan Fir'aun itu telah membunuh bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan. Utawi ing dalem mengkono iku coba ingkang agung, yakni setuhune Allah Subhanahu wa taala ngundat-undat lan ngitung-ngitung. Saya kira
ini angitung-hitung ya. Saya kata-kata angundat-undat ini mungkin kurang pas, mungkin membacanya kurang pas atau memang bahasanya begitu ya. Allah Subhanahu wa taala angundat-undat lan ngitung-ngitung enek mate marang kawulane supaya dadi eling-eling, supaya dadi eling anak putune kabeh yen para leluhure lan eyang-eyange wis keparingan pira-pira nikmat. Ya, di dalam cobaan seperti itu bahwa anak bayi-bayi laki-laki dibunuh dan bayi perempuan dibiarkan hidup itu terdapat cobaan yang agung ya, yang besar sekali karena artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mungkin mencatat, mungkin begitu ya lebih tepat, mencatat dan menghitung nikmat-nikmat yang diberikan kepada hambanya itu agar anak cucu mereka ingat bahwa leluhur mereka dan nenek moyang mereka telah diberi berbagai macam nikmat. Ya. Tapi tadi betul ya, angundat-undat itu betul. Angundat itu maksudnya menyebutkan kembali apa yang sudah diberikan. Utawi angundat-undat itu haram sebetulnya, undat-undat itu menyebutkan dengan kasar ya. Apa yang sudah diberikan itu haram. Anging ora haram lan menang yen Allah Subhanahu wa taala ngundat-undat marang kawulane. Tapi kalau yang menyebutkan itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak haram. Jadi kalau kita memberi lalu mengatakan, itulah aku sudah beri kamu begini, itu yang dimaksud dengan mengundat-undat itu tadi. Lan bopo biyung ngundat-undat marang anake. Demikian pula kalau bapak dan ibu menyebutkan pemberiannya dengan bahasa yang katakanlah keras, itu kepada anaknya itu boleh. Lan guru ngundat-undat marang muride, moko iku kabeh wenang. Demikian pula kalau guru kepada muridnya itu boleh. Ya. Karena mungkin untuk tujuan pendidikan. Angendika Wahab bin Munabbih ana wong Bani Israil kabeh ing dalam zaman Firaun den kon nyambut gawe kelawan werna-werna penggawene. Wahab bin Munabbih seorang ahli hadis menyebutkan bahwa Bani Israel itu pada masa Fir'aun dipaksa untuk melakukan berbagai macam pekerjaan, melakukan berbagai macam pekerjaan. Mongko wong kang kuat-kuat den kon mecah watune pira-pira gunung hingga padha tatu tangane lan padha bungkuk gigagere. Orang yang kuat-kuat itu diperintah untuk memecah batu gunung sehingga tangan mereka luka-luka dan punggungnya bungkuk. Lan sak werna den kon ngangkati watu lan ngangkati lemah krana arah ginawe kusure. Sebagian lagi disuruh untuk mengangkat batu dan mengangkat tanah untuk dijadikan istana. Ya kalau sekarang sisanya yang paling kelihatan itu adalah piramida ya. Piramida itu susunan batu besar-besar begitu ya, besar-besar, mungkin lebih besar dari bentuknya itu lebih besar dari Borobudur ya. Itu sedemikian besarnya. Ada beberapa yang bisa dilihat sekarang. Lan sakwerna den kon den kon gawe, saya kira den kon gawe boto lan kon ngobong boto. Dan sebagian lagi disuruh untuk mengerjakan pembuatan batu bata dan membakarnya.
Lan sakwerna den kon dadi tukang kayu, sebagian lagi diperintah untuk mengerjakan pekerjaan tukang kayu. Lan sakwerna den kon gawe tukang wesi, sebagiannya mengerjakan pekerjaan tukang pandai besi. Kabeh penggawene kelebu marang Fir'aun, ya. Jadi pekerjaannya itu pekerjaan, hasilnya nanti adalah untuk Fir'aun, ya. Jadi pekerjaan paksa. Lan wong kang apes-apes ora kuat mongko den kon bayar pajak arto saben dina bayar. Jadi yang lemah, orang-orang yang lemah itu tidak kuat, itu disuruh membayar pajak uang setiap hari. Mongko semongso surup srengenge durung bisa bayar jizyah pajak, mongko den hukum buwen sak sasi serta den belenggu tangan lorone. Nah, kalau jadi kalau nanti sampai matahari tertenggelam tidak bisa membayar pajak, maka dihukum penjara sebulan, ya. Dan dibelenggu kedua tangannya. Iku kabeh wong lanang-lanange, itu semua baik yang disuruh bekerja atau yang disuruh bayar pajak itu adalah laki-lakinya. Anapun wadone Bani Israel moko den kon ngantih lan den kon nenun kabeh. Sedangkan perempuannya itu disuruh dipekerjakan sebagai ngantih itu membuat kapas menjadi benang, ya, membuat benang dan membuat tenun dan menenun semuanya. Jadi yang perempuan, kalau laki-laki tadi memecah batu dan seterusnya, kalau tidak bisa membayar. Kalau yang perempuan itu membuat benang dan menenun. Iyo kelebu marang kratone Fir'aun, semuanya itu hasilnya untuk Fir'aun. Mongko penggawean ikulah maknane yasumunakum su'al adzab. Maka pekerjaan paksa yang seperti itulah yang disebut dengan membuat kalian merasakan siksa. Lan setuhune Fir'aun iku ngimpi ningali geni teka saking Baitul Muqaddas angepung negara Mesir lan angobong iku geni ing sekabehane kaum Kipti lan ora ngobong ing kaum Bani Israel. Lalu diceritakan bahwa suatu hari Fir'aun itu bermimpi melihat ada api dari Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis datang mengepung negara Mesir lalu membakar semua kaum Kipti, ya. Kaum Kipti itu kaumnya Fir'aun itu. Maka dalam bahasa Inggris atau bahasa Perancis, bahasa Barat itu Mesir itu disebut dengan Egypt atau Egypt itu dari Kipti itu. Kipti, ya, jadi disebut Egypt karena dari Kipti. Tapi tidak terbakar itu Bani Israel. Yang terbakar hanya orang Kipti, sedangkan Bani Israel tidak terbakar. Mongko takun Raja Fir'aun kahanah tukang bedek. Mongko angucap kahanah benjing bakal medal bocah lanang kang bakal ngerusak keraton sengandika. Nah, lalu Fir'aun bertanya kepada tukang takbir mimpi dan mereka menjawab bahwa nanti akan datang seorang anak laki-laki yang merusak kerajaan Tuan. Mongko nuli perintah Fir'aun kapureh mateni bayi kang metu saking bayi lanang wong Bani Israel. Karena itu lalu Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Lan agawe Fir'aun dukun wadon kapureh neliti marang wadon kang manak hingga mateni Fir'aun bayi 12.000 bayi. Nah, lalu ya Fir'aun itu membuat, kalau sekarang ya bidan mungkin ya disebut dukun wadon, itu maksudnya itu bidan mungkin ya untuk meneliti perempuan-perempuan yang melahirkan dari Bani Israel.
Kalau laki-laki tentu lalu dibunuh. Nah, yang terbunuh itu jumlahnya sampai 12.000 orang bayi. Kila 40.000 bayi lanang lan nguripi bayi wadon. Ada yang menyebutkan bahwa yang terbunuh itu bukan 12.000 tapi 40.000 bayi laki-laki. Sedangkan yang perempuan tidak diapa-apakan, artinya dibiarkan hidup. Mongko nuli podo mati wong tua-tuane sebab matine bayi lanang. Ya, karena itu lalu orang tuanya ikut mati karena anaknya mati itu. Jadi anaknya dibunuh, orang tuanya banyak yang mati juga. Mongko nuli matur kepalane Kipti marang Raja Fir'aun, ya Fir'aun setuhune matine bayi puniku merentek dateng wong tua-tua sebab matine bayi kula kuwatos mbok menawi merentek dateng kula sedaya kanca Kipti. Nah, lalu orang-orang kawan-kawan Fir'aun, ya bala tentaranya dan lainnya para pendukung Fir'aun, orang-orang Kipti, kepala-kepala Kipti itu berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, sesungguhnya matinya bayi itu akan membuat matinya orang tua mereka, ya, karena ya sedih atau apa. Kami khawatir kalau nanti merembet juga kepada orang-orang Kipti matinya itu. Ya mungkin bukan hanya karena sedih ya, mungkin karena lalu menimbulkan penyakit ya. Mongko nuli perintah Fir'aun setuhune nyembelih bayine mongko nuli perintah Fir'aun setahune nyembelih bayine setahune ora. Mongko dohir Nabi Harun tahune ora sembelihan lan dohir Nabi Musa tahune sembelihan. Lalu Fir'aun memerintahkan untuk dibuat berselang-seling. Jadi tahun ini bayi dibunuh, tahun berikutnya tidak. Begitu terusnya. Maka Nabi Harun itu lahir pas tahun tidak disembelih bayi-bayi itu. Sedangkan Nabi Musa itu lahirnya pas tahun sembelihan. Utawi Fir'aun iku namane endi-endi ratu Mesir, utawi namine dhewe iku Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Sedangkan Fir'aun itu adalah nama semua raja Mesir ya, yang pada waktu itu ya, pada waktu Nabi Musa. Sedangkan nama Fir'aun yang sezaman dengan Nabi Musa adalah Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Ya, jadi Walid anaknya si Mus'ab, anaknya Rayyan. Utawi Rayyan iku Fir'aun zaman Nabi Yusuf bin Yakub. Nah, kakeknya Rayyan ya. Rayyan itu kakeknya Fir'aun yang pada masa Nabi Musa, itu adalah Fir'aun di zaman Nabi Yakub. Di zaman Nabi Yusuf bin Yakub. Antarane Yusuf bin Yakub lan antarane Musa bin Imran iku 400 tahun. Jarak antara Nabi Musa dan Nabi Yakub, Nabi Yusuf bin Yakub dan Nabi Musa bin Imran itu adalah 400 tahun. Nah, jadi kalau itu hanya 3 Fir'aun, berarti Fir'aun itu umurnya sangat panjang. Kalau 700 tahun, 700 tahun ya. 700 tahun kalau dibagi 3 berarti 400 tahun, 400 tahun. 400 tahun ya, 400 tahun. 400 tahun kalau dibagi 3 ya 130-an ya. Jadi kira-kira memerintahnya Fir'aun itu 130 tahunan itu. Utawi dedeke Fir'aun iku 4 kilan. Jadi Fir'aun yang zaman Nabi Musa itu tingginya hanya 4 jengkal ya. 4 jengkal. Jenggote nutupi dengkule yen lungguh, sehingga janggutnya jenggotnya itu kalau pas duduk menutupi lututnya ya. Jadi karena sangat pendek itu ya, orangnya hanya mungkin hanya 1 meter ya.
Kalau hanya empat apa, kalau ini ya empat apa kilangnya, 4 jengkal itu kira-kira ya hanya 1 meter kurang. Ya. Mongko nuli ngendika subhanahu wa ta'ala hale mukhatab marang mukminin, wakila mukhatab ing atase Yahudi. Setelah itu lalu Allah berfirman kepada seluruh mukmin. Ada yang mengatakan bahwa itu untuk semua orang Yahudi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Lan padha amriya sira kabeh mukminin ing atase sekabehane perkara nira kelawan ngempet nafsu nira ing atase perkara ingkang sira sengiti. Arti dari ayat tadi adalah wahai orang mukmin, kalian atau wahai Bani Israel, usahakanlah agar kalian bisa mengatasi semua perkara kalian itu dengan cara menahan nafsu sendiri, menahan dirimu sendiri atas persoalan yang hal-hal yang kalian tidak suka. Ya. Lan malih amriya pitulung sira kabeh kelawan salat lan krana setuhune salat iku abot ing atase sira kabeh angin ora abot ing atase mukminin kang khashi'in. Dan ambillah pertolongan kalian dengan salat. Ya. Jadi salat itu bisa menolong. Karena sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang mukmin yang khusyuk. Maka setuhune salat iku enteng ing atase mukmin khasyiin. Nah, sedangkan bagi orang mukmin yang khusyuk, yang hatinya tulus, mungkin begitu, salat itu tidak terasa berat. Utawi sifate khasyiin iku iku wong kang wis padha ngeyakinaken setuhune dheweke iku mesti bakal ketemu ing pangerane besok dina kiamat, lan malih padha yakin setuhune dheweke iku bakal bali marang Subhanahu wa taala ing dalem akhirat. Mongko amales Subhanahu wa taala ing wong iku kabeh. Sifat orang khasyiin itu adalah orang yang sudah meyakini bahwa sesungguhnya dia akan bertemu dengan Tuhannya besok di hari kiamat, dan yakin bahwa dia akan kembali kepadanya. Bukan hanya ketemu, tapi juga kembali kepadanya di akhirat. Kemudian Allah akan membalas semua perbuatannya. Yakni setuhune mukminin kabeh iku den perintahi kelawan kapurih kon sabar ing dalam sekabehane perkara. Maksud dari ayat itu adalah bahwa orang mukmin semua itu diperintah untuk bersabar di dalam semua persoalan. Kaya arep nemen-nemeni ing dalam ngibadahe, berarti bersungguh-sungguh dalam beribadah, lan arep ngempet nafsune nalikane ana perkara ingkang ndadekaken ghadab dan menahan dirinya kalau ada hal-hal yang menyebabkan marah. Lan arep aris teka nalikane ghadab, ya, dan menahan nafsu ketika sedang marah, lan arep becik ing wong kang ngalani dheweke, lan betahaken oleh ngedohi maksiat, dan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya, serta betah itu artinya menahan tetap bertahan begitu di dalam menjauhi maksiat. Kok kaya wis iki ya? Ya, Bu. Utawi sabar iku telung werna. Suwiji sabar nalikane ketengan bala lan musibah. Lan ya iku 300 derajat fadilahe.
Sedangkan sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar ketika datangnya bala. Nah, itu keutamaannya adalah 300. Lan kapindhone sabar ing atase ngelakoni taat. Yang kedua adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan. Lan iya iku 600 derajat, itu keutamaannya 600 derajat. Lan kaping telune sabar ing atase ngedoi maksiat, lan iya iku 900 derajat fadilahe. Sedangkan yang ketiga adalah sabar dalam menjauhi maksiat, itu derajatnya itu 900. Lan malih den perintahi mukminin kabeh kapurih amrih pitulung kelawan salat, krana iku salat dadi bisa nyegah ing atase fahsya lan ngedoi mungkar. Dan juga orang mukmin itu diperintah untuk minta pertolongan atau mengambil pertolongan dari sholat, karena sholat itu bisa mencegah dari melakukan hal yang fahsya, yang kemarin sudah saya sebutkan, yang fahsya itu perbuatan buruk yang sembunyi-sembunyi, lan ngedoi mungkar dan perbuatan mungkar. Ya, mungkar itu yang perbuatan buruk yang dilakukan secara terang-terangan. Lan kesebut ing dalam hadis setuhune Kanjeng Nabi tatkala nusahaken ing Nabi suwici-wici perkara maka enggal Nabi ngelakoni salat. Tersebut di dalam sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW kalau disusahkan, kalau mendapat kesusahan oleh sesuatu hal, maka beliau lalu salat. Wakila iki ayat mukhatab marang Yahudi, tegese den perintahi Yahudi kabeh kapure iman kelawan Nabi lan iman kelawan Quran lan kapure netepi saringate Nabi Muhammad SAW lan kapure ninggal riasah lan ninggal donya. Mongko padha abot mongko nuli kapure netepi kelawan salat supaya tinggal donya. Artine den purih ngempet hawane lan nafsune, aja kasih demen riasah lan demen donya. Nah, ayat ini dikatakan ditujukan kepada orang Yahudi, yakni bahwa orang Yahudi itu diperintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Quran serta mengikuti syariat Nabi Muhammad, meninggalkan kecintaan kepada kepemimpinan dunia. Tapi mereka merasa berat. Mongko nuli kapurih netepi kelawan salat supaya tinggal donya. Karena itu lalu diperintahkan sholat supaya meninggalkan dunia. Artinya den purih ngempet hawane lan nafsune ojo kasih demen riasah lan demen donya. Artinya bahwa mereka diperintah untuk menahan hawa nafsunya, jangan sampai lalu mencintai dunia. Lan malis duhune iki sholat iku abot masyakot aing ora abot nisbate wong kang mukminin khosyiin mutawaddiin. Krana ghalibe ing atase awam nalikane nglakoni salat ora arah sawab lan ora arah wedi azab, mulane dadi abot. Ya. Jadi sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk dan yang tawadhu. Karena biasanya orang awam itu melakukan salat bukan karena memperoleh pahala atau bukan takut azab, karena itu menjadi berat. Anapun khosyiun mongko ora abot sebab eling thawabe lan wedi azabe. Sedangkan khosyiin, orang yang khusyuk itu menjalankan sholat itu tidak berat karena mengingat pahala dari sholat itu dan takut akan siksa Allah. Krana wis yakin ing dalam atine setuhune dheweke iku bakal ketemu ing pangirane kelawan ru'yat ing dalam akhirat, lan yakin den yen dheweke bakal bali marang Allah ba'dal maut, dan mereka yakin bahwa akan ketemu dengan Allah dan akan melihat Allah di akhirat, serta yakin bahwa dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira untuk kali ini cukup sampai di sini. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.